Ia tidak menampakkan diri, karenanya ia tidak terlihat di mana-mana. Ia tidak memberikan batasan tentang dirinya sendiri, karenanya ia berbeda. Ia tidak menonjolkan diri, karenanya ia berhasil. Ia tidak membanggakan karyanya, karenanya ia tetap tegak. Ia tidak bertengkar, dan justru karena itulah tidak ada orang di dunia ini dapat bertengkar dengan dia. Jadi dari sini sebenarnya Lao Tzu ingin pemimpin itu, ya, dia harus berkarya, dia harus bermanfaat untuk yang dia pimpin, tapi akan sangat baik kalau tanpa menonjolkan diri, tanpa menunjukkan diri, tanpa membanggakan karyanya, bahkan tanpa membuat konflik-konflik yang tidak perlu. Katanya Lao Tzu, orang yang berkarya dan tidak ingin pamer, tidak ingin menampakkan dirinya, justru dia akan terlihat di mana-mana. Ia yang tidak memberi batasan tentang dirinya sendiri, maka akan berbeda. Ini maksudnya kadang-kadang kita ini kan membatasi diri kita bahwa aku ini orangnya begini, bidangnya ini, dan karyaku ini loh. Itu kan menunjukkan batas tentang dirinya. Tapi kalau bisa, tidak usah begitu. Nah, tadi ini dalam rangka hidup ini halus lentur. Kalau kita matok diri kita harus itu, nanti kita susah sendiri. Misalnya saya matok, aku ini orang filsafat, jadi ngertiku cuma filsafat, bisanya ngomong filsafat, di luar filsafat aku tidak ngerti. Tolong jangan ngajak saya ngomong di luar filsafat misalnya. Ketika saya kaku dengan itu biasanya terus menyusahkan aku sendiri. Yang pertama, susahnya apa? Apa bener aku itu ngerti filsafat semuanya? Dalam banyak hal di dunia filsafat, ya mestinya aku ya tidak ngerti. Kemudian apa bener aku itu tidak butuh bidang yang lain? Apa bisa filsafat itu misalnya lepas dari banyak hal yang lain, dari ekonomi, dari dunia sosial, dari budaya? Kemudian selanjutnya tiga, kalau aku membatasi diriku sekaku itu, apa ya aku itu tidak ngerti sama sekali tentang bidang ilmu yang lain? Apa mungkin orang hidup dengan filsafat saja? Nah, itu nanti jadi pembatasanku tentang diriku itu malah menyusahkan diriku sendiri. Kemudian jangan menonjolkan diri, karena justru dengan tidak menonjolkan diri seseorang bisa berhasil. Kalau ini lebih mudah dipahami, karena orang yang menonjolkan diri, orang yang membanggakan karya, selanjutnya itu kan biasanya orang yang sombong. Orang yang sombong itu ya orang yang mandek, merasa sudah sukses, sudah menang, sudah pinter, sudah berhasil. Ya kalau sudah kan terus dia tidak jalan lagi, mandek. Dan begitu dia mandek, itulah awal keruntuhannya. Tapi orang yang tidak menonjolkan diri, orang yang tidak membangga-banggakan karyanya, tidak menyombongkan dirinya, itu orang yang merasa aku itu masih bisa lebih baik, aku itu belum terlalu baik, masih ada kurangnya. Itu kan orang yang masih bisa berproses lebih baik, sehingga dia bisa terus sukses. Kesuksesan A disusul kesuksesan B, lebih baik lagi, lebih sukses lagi kesuksesan C, lebih baik lagi kesuksesan D, meningkat terus. Maka ia yang tidak menonjolkan diri, karenanya ia berhasil. Ia yang tidak membanggakan karyanya, karenanya ia tetap tegak. Dan yang terakhir, ia yang tidak bertengkar, dan justru karena itulah tidak ada orang di dunia ini dapat bertengkar dengan dia. Jadi jadilah orang yang tidak bisa diajak bertengkar. Kalau bahasa Jawa ini tidak iso digarai, tidak bisa diprovokasi, tidak bisa dipancing untuk bertengkar. Kalau ada orang kritik dia, terima kasih.
Kalau ada orang maki-maki dia, dia sabar. Kalau ada orang mengadu-adu dia dengan yang lain, ya dia orang memang pikirannya beda-beda. Jadi tidak bisa diajak konflik. Orang yang semacam ini ditengkari tidak bisa. Jadi ditengkari itu diajak bertengkar. Nah, pemimpin kalau versinya Lao Tzu tentunya harus punya kualifikasi semacam ini.